Pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajak kalian untuk masuk kepada bab yang baru. Kita akan mempelajari hakikat negara. Apa sih yang dimaksud dengan negara? Negara ini berasal dari bahasa Inggris. Kalau dari bahasa Inggris itu berasal dari kata state. Nah, dari kata state itulah dikenal dengan istilah negara. Menurut Profesor Miriam Budiarjo, negara merupakan organisasi pada wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam wilayah tersebut, yang sah dan harus ditaati oleh setiap orang yang ada di dalam wilayah tersebut. Nah, negara ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, sifat memaksa. Wah, negara ini memiliki sifat memaksa. Seperti apa ya, Pak? Sifat memaksa dalam negara ini tentu saja memiliki tujuan yang baik, yakni untuk menciptakan ketertiban, kemudian juga menciptakan keamanan. Bagaimana bentuknya? Ya dengan cara dipaksa. Adanya undang-undang di sana. Misalkan ada aturan, setiap orang harus mengikuti itu. Contoh yang lebih realnya ada pajak. Nah, kalian yang punya kendaraan kan harus membayar pajak setiap tahunnya. Kemudian juga ada pajak bumi dan bangunan, rumah kalian harus dibayar pajaknya. Ataupun juga bagi orang-orang yang telah memiliki penghasilan, harus ada pajak penghasilan di sana. Nah, itu dipaksa. Kalau misalkan tidak bayar, ya tentu saja akan ada sanksinya. Kemudian, sifat negara berikutnya adalah memonopoli. Negara ini memiliki sifat memonopoli. Memonopoli ini didasarkan bahwasanya negara harus menciptakan kebaikan bagi setiap orang. Nah, daripada itu, negara memiliki kekuasaan. Contohnya untuk mencetak uang. Yang boleh mencetak uang hanya negara. Tidak boleh setiap orang ataupun perusahaan menciptakan uang. Harus ada aturannya di sana. Dan yang boleh melakukannya adalah negara. Kemudian negara juga bisa melakukan penjualan. Contohnya seperti adanya SPBU. Nah, itu kan dimiliki oleh negara. Kemudian juga listrik, adanya PLN. Nah, dan lain-lain. Semuanya dimiliki, dikuasai oleh negara untuk kebaikan masyarakat. Kemudian sifat yang ketiga, bahwasanya negara ini mencakup semua. Apa sih Pak yang dimaksud dengan mencakup semua? Setiap orang harus mengikuti apa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Contohnya ada aturan A. Nah, setiap orang harus mengikuti itu. Tidak terkecuali mau dia seorang pejabat ataupun juga dia seorang konglomerat, ya. Siapapun tetap harus mengikuti aturan protokol yang ada. Nah, daripada itu, negara ada untuk setiap orang, tidak hanya untuk beberapa orang saja. Kemudian, apa aja sih yang menjadi syarat terbentuknya suatu negara? Kalian pasti pernah mempelajari ini, ya. Bapak ingatkan lagi nih, ada yang disebut dengan unsur-unsur konstitutif dan juga unsur-unsur deklaratif. Masih ingat nggak yang 4? Yang pertama ada rakyat atau penduduk. Kemudian ada juga pemerintahan. Yang ketiga ada wilayah. Dan yang keempat ada pengakuan dari negara lain. Nah, unsur-unsur ini merupakan unsur-unsur dari pembentukan suatu negara. Nah, disebut juga adanya pengakuan. Ketika yang 3 ini disebut dengan pengakuan secara de facto, dan yang satu ini pengakuan secara de jure. Yang 3 ini ada penduduk, kemudian juga ada wilayah, dan juga ada pemerintahan yang berdaulat. Nah, ketika suatu negara sudah memiliki penduduk, kemudian wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat, maka dia sah untuk diakui sebagai suatu negara. Nah, namun secara hukum harus ada yang keempat. Nah, yang keempat ini, pengakuan dari negara lain ini biasanya berbentuk hukum. Bahwasanya negara lain secara hukum mengakui suatu negara tersebut. Contohnya Indonesia ketika diakui oleh Mesir, ya. Nah, dengan adanya pengakuan secara de jure ini, akhirnya Indonesia bisa bekerja sama dengan negara lain, kemudian juga bisa masuk ke organisasi internasional seperti UN, United Nations atau PBB, kemudian juga bisa masuk ke ASEAN ataupun juga ke organisasi-organisasi internasional lainnya. Nah, itu saja anak-anak mengenai hakikat negara. Minggu depan kita akan mempelajari negara secara lebih jauh, bagaimana negara itu bisa ada. Kemudian teori-teori apa saja sih yang membentuk negara? Oke, itu akan kita bahas pada minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.